Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Liverpool menyiapkan banyak opsi untuk mengatasi masalah di lini belakang. Sejumlah nama masuk dalam bidikan, termasuk pemain belakang milik Real Madrid yakni Eder Militao. Liverpool punya masalah serius di lini belakang. Virgil van Dijk mengalami cedera dan harus menjalani operasi. Dia bakal absen membela Liverpool paling tidak hingga 6 bulan ke depan. Setelah itu, ada juga Joe Gomez yang mengalami cedera lutut saat berlatih di timnas Inggris. Sang pemain harus menjalani operasi karena cedera yang didapat cukup serius. Jurgen Klopp tidak punya banyak opsi di posisi bek tengah. Ada nama Joel Matip tetapi rentan cedera. Fabinho posisi aslinya gelandang bertahan. Para pemain muda pun belum tampil konsisten untuk The Reds. Pilihan bagi Liverpool tidak banyak. Jurgen Klopp kini punya 2 pilihan. Percaya pada pemain yang sudah ada atau belanja di bursa transfer Januari 2021. Opsi kedua nampaknya bakal dipilih. Liverpool punya target besar di Liga Champions maupun Premier League. Sangat riskan jika The Reds bertumpu pada pemain muda seperti Rhys Williams dan Nath Williams yang belum terbukti di level atas. Dikutip Sportmall, membeli pemain bakal menjadi pilihan bagi Jurgen Klopp. Salah satu nama yang kini dipertimbangkan adalah Eder Militao. Bek 22 tahun menjadi pilihan utama di Real Madrid. Liverpool diklaim menyiapkan dana senilai 36 juta pounds atau setara dengan 669 miliar rupiah untuk membeli Eder Militao. Harga itu masih di bawah uang yang dibayar Madrid di Porto saat memberi Eder Militao pada Juli 2019 lalu. Eder Militao menjadi satu dari banyak pemain yang tengah diidentifikasi pihak Liverpool. Dayot Upamecano, Ben White, dan Ozan Kabak pun masuk dalam daftar bidikan. Selain itu, Gini Wijnaldum pun dikabarkan memberikan kepada Jurgen Klopp untuk mengatasi masalah lini belakang. Gelandang asal Belanda menyodorkan nama Daryl Janmaat untuk dibeli Liverpool. Daryl Janmaat kini tidak sedang terikat kontrak dengan klub manapun. Liverpool bisa mendapatkan jasa pemain 31 tahun itu dengan bebas transfer. Daryl Janmaat punya pengalaman bermain di Premier League bersama Newcastle dan Watford. Real Madrid mungkin tidak butuh jasa Gareth Bale pada musim 2020-2021 ini. Akan tetapi urusan Los Blancos dengan Paul Scholes asal Wales itu sama sekali belum usai. Gareth Bale tidak masuk dalam rencana pelatih Zinedine Zidane musim ini. Bahkan situasi ini sebenarnya sudah terjadi sejak musim lalu, sama seperti James Rodriguez. Jika James Rodriguez melenggang ke Everton, maka kepindahan Gareth Bale ke Tottenham sedikit rumit. Sang pemain awalnya menolak pindah, sedangkan Tottenham keberatan soal gaji Gareth Bale. Pada akhirnya, Real Madrid dan Tottenham Hotspur sepakat untuk transfer Gareth Bale dengan status pinjaman. Real Madrid tetap harus membayar separuh gaji Gareth Bale dan Tottenham membayar sisanya. Gareth Bale seperti dikutip dari AS masih punya urusan dengan Real Madrid. Secara formal, dia punya kontrak hingga Juni 2022 dan belum ada keputusan yang dibuat Real Madrid. Saat ini Real Madrid punya 3 opsi untuk masa depan Gareth Bale. Pertama, Madrid berharap pemain asal Wales itu tampil bagus untuk Tottenham. Di akhir musim, Tottenham kemudian mengajukan tawaran pembelian permanen dengan harga yang cukup besar untuk pemain 31 tahun tersebut. Opsi kedua, Tottenham cukup puas dengan performa Gareth Bale dan mengajukan opsi peminjaman lagi selama 1 musim. Jadi Gareth Bale akan berada di Tottenham hingga Juni 2022. Akan tetapi Madrid tidak mau menanggung gaji sang pemain. Ketiga yang tidak bisa dianggap remeh, Gareth Bale akan kembali ke Real Madrid. Opsi ini sangat mungkin terjadi andai situasi buruk menimpa Zinedine Zidane dan Real Madrid meraih hasil buruk. Real Madrid saat ini akan lebih senang dengan opsi pertama. Sebab dengan melepas Gareth Bale, Real Madrid bakal punya anggaran gaji yang sangat besar. Saat ini Gareth Bale mendapat gaji 30 juta euro per musimnya. Maka anggaran gaji itu bisa dipakai untuk menggaji Kylian Mbappe, Eduardo Camavinga, atau Erling Haaland. Mungkin tidak ketiganya, tetapi bisa 2 dari mereka. Sementara itu, Real Madrid tidak bisa berharap terlalu dari hasil uang penjualan Gareth Bale. Sebab harga pasar sang pemain kini hanya berkisar 25 juta euro. Gareth Bale sendiri telah 6 kali bermain untuk Tottenham Hotspur sejauh ini. Gareth Bale memberikan 1 gol dan 1 assist untuk tim racikan Jose Mourinho dari kesempatan bermain itu. Manchester United diyakini punya alasan yang kuat di balik keputusan mengaktifkan klausul perpanjangan 1 tahun ekstra pada kontrak Paul Pogba baru-baru ini. Bukan untuk mempertahankannya, lebih untuk menjual sang gelandang. Pandangan ini disampaikan oleh analisis Talksport Alex Kruk. Menurutnya, baik Ole Gunnar dan pihak klub sekarang sudah memahami bahwa Paul Pogba sudah tidak bisa dipertahankan. Pogba belum pernah tampil memuaskan ketika mendapatkan kesempatan, justru lebih sering mengecewakan. MU pun tampaknya bermain lebih baik ketika Paul Pogba tidak bermain di lapangan. Seharusnya Pogba memasuki tahun terakhir dalam kontraknya musim ini.
Tetapi beberapa pekan lalu, MU telah mengaktifkan klausul ekstra 1 musim yang mengikat Pogba sampai musim panas 2022. Sekilas langkah MU ini terlihat sebagai usaha mempertahankan Paul Pogba, tapi tidak di mata Crooks. Menurutnya justru inilah bukti MU siap menjual Pogba. Nahas bagi MU, harga Pogba mungkin tidak akan semahal yang mereka harapkan. Memang Pogba masih bidikan klub besar sekelas Real Madrid, tetapi pandemi virus corona telah mempersulit situasi. Crooks mengatakan Anda harus mengakui bahwa MU tampaknya bermain lebih baik tanpa dia baru-baru ini, seperti yang terlihat di Goodison Park versus Everton. Pada akhirnya Pogba akan tiba di Real Madrid, namun jelas ada masalah dengan pandemi virus corona. Bek Real Madrid Dani Carvajal memberikan informasi mengenai spekulasi masa depannya. Ia menyebut bahwa ia tengah bernegosiasi dengan Real Madrid untuk memperpanjang kontraknya. Sang bek kanan merupakan salah satu pemain kunci Real Madrid. Ia selalu menjadi pilihan utama untuk mengawal sisi kanan pertahanan Los Blancos. Carvajal sendiri kontraknya akan habis di tahun 2022. Mulai bermunculan gosip-gosip transfer terkait kelangsungan masa depannya. Namun Carvajal menegaskan bahwa ia berkomitmen untuk melanjutkan karir di Real Madrid. Carvajal menyebut bahwa ia sangat tertarik untuk melanjutkan karirnya di Real Madrid. Namun ia menyebut perpanjangan kontrak untuk pemain seusianya biasanya tidak mudah. Carvajal menyebut bahwa keuangan Real Madrid agak kacau akibat pandemi virus corona. Namun ia berjanji siap bersabar dalam proses negosiasi kontrak ini. Carvajal mengatakan, "Saya rasa situasinya agak kompleks, karena perpanjangan kontrak saya ini bukan yang utama. Jadi saya harus sedikit bersabar dengan klub." Carvajal sendiri masih absen membela skuad Real Madrid. Ia mengalami cedera ligamen dan baru bisa comeback di awal Desember nanti. Di tengah spekulasi masa depan Isco di Real Madrid, ada kabar mengenai rencana untuk melakukan barter dengan Christian Eriksen yang bermain di Inter Milan. Isco sedang dalam sorotan di awal musim ini. Ia dianggap tidak tampil pada performa terbaik pada saat El Real juga tidak kuasa meraih hasil-hasil maksimal. Penampilan tak oke Isco ini bahkan disebut-sebut melahirkan disharmonisasi di ruang ganti Real Madrid. Drama semakin terjadi karena Sarah Salamo, pendamping si pesepak bola, juga kena imbasnya. Ada yang menganggap performa buruk Isco tak lepas dari pengaruh Sarah. Menurut Eduardo Inda di acara televisi, Real Madrid kini sudah ancang-ancang mencari peluang mendepak Isco pada bursa transfer musim dingin, termasuk lewat opsi peminjaman. Sehubungan dengan itu, muncul nama Christian Eriksen yang terikat kontrak dengan Inter Milan sampai 30 Juni 2024. Masa depan Eriksen dispekulasikan karena dianggap kurang pantas dengan gaya racikan Antonio Conte, pelatih Inter. Sport Medisite baru-baru ini juga memunculkan laporan mengenai kemungkinan Inter melakukan barter dengan Real Madrid, yang dapat membuat Eriksen dan Isco bertukar tempat. Diego Gon menambahkan Real Madrid sebenarnya juga sempat menaruh minat pada Christian Eriksen menjelang masa akhir kontraknya bersama Tottenham Hotspur. Tapi saat itu Zidane selaku entrenador El Real kabarnya lebih mengharapkan Paul Pogba yang datang. Eriksen pun kemudian gabung Inter Milan. Pandemi virus corona mulai menggerogoti klub-klub asal Spanyol. Yang terbaru, Real Madrid dikabarkan akan memotong gaji pemain mereka agar selamat dari pandemi ini. Laporan itu mengklaim bahwa Real Madrid terpaksa melakukan pemotongan gaji karena pemasukan mereka menurun drastis. Pasalnya sudah hampir 7 bulan Santiago Bernabeu tidak dibuka untuk publik. Sementara penjualan tiket pertandingan itu cukup punya peran besar dalam pemasukan Madrid. Madrid beberapa bulan terakhir mencoba menggunakan cadangan dana mereka. Namun perlahan cadangan dana mereka mulai menipis. Jadi mereka terpaksa mengambil langkah ini. Demi menyukseskan program pemotongan gaji ini, manajemen Real Madrid mencoba berkomunikasi dengan beberapa pemain senior mereka. Mereka adalah sang kapten Sergio Ramos, lalu ada juga Marcelo, Karim Benzema, dan Rafael Varane. Keempat pemain ini merupakan pemimpin di ruang ganti Madrid. Mereka berharap jika keempat pemain ini bisa diyakinkan, maka pemain lain di skuad El Real bisa memaklumi pemotongan gaji ini. Real Madrid saat ini tengah libur akibat jeda internasional. Mereka akan beraksi kembali menghadapi Villarreal pada tanggal 21 November mendatang.